Pegiat media sosial Adam Denny akhirnya batal menjalani sidang secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin siang. Terdakwa kasus ilegal akses dan pelanggaran ITE itu harus menjalani sidang dari ruang tahanan Polda Metro Jaya karena kebijakan pihak rutan dan pengadilan. Walhasil, niat Susiani untuk bertemu Adam Denny, putra kebanggaannya, tak bisa terlaksana. Padahal Susiani sengaja datang lebih awal ke pengadilan agar sempat memeluk putra kebanggaannya itu. Lantas, seperti apa ekspresi kekecewaan Susiani kalau upayanya menemui sang putra lagi-lagi menemui kegagalan? Saya cukup kecewa sebenarnya, soalnya dari tadi saya kan nungguin Adam, pengen ketemu gitu. Ternyata nggak dihadirkan. Nggak sempat besuk ke Mabes. Iya, sempat ketemu sekali. Iya, udah itu aja. Meski kecewa, ada sejumput rasa senang di hati Susiani karena putranya yang menjadi pesakitan selama 2 bulan sudah banyak berubah. Demi meringankan hukuman sang putra, Susiani bahkan rela mengiba kepada Ahmad Sahroni, politikus yang melaporkan putranya ke polisi agar memaafkan dan mau berdamai dengan putranya. Meski perdamaian pun tak bisa menghentikan proses hukum yang tengah berjalan, tapi setidaknya hukuman Adam Denny berpotensi menjadi lebih ringan. Lalu benarkah Susiani kecewa pada Adam karena nasihat baiknya tak pernah diindahkan oleh putra sulungnya itu? Orang tua dimanapun nggak mungkin kan ngajarin anak yang tidak baik. Pastinya menginginkan anaknya yang baik-baik aja. Itu saja harapan saya. Semoga semakin berubah aja. Ya alhamdulillah kalau pelan-pelan anak saya bisa berubah. Itu kan harapan setiap orang tua ya. Di luar drama kerinduan dan penyesalan ibu kepada anaknya, sidang Adam Denny kemarin juga mencuatkan sejumlah fakta mengejutkan. Di antaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum yang menurut Herwanto, kuasa hukum Adam Denny, tidak cermat. Pasalnya, bukti kwitansi pembelian sepeda yang diduga dicuri Adam Denny dari akun Instagram Ahmad Sahroni belum ditransmisikan ke media sosial dan elektronik. Artinya, tak ada data curian yang disebarkan Adam Denny hingga mempermalukan pelapor. Lalu benarkah dengan fakta persidangan itu, pihak Adam Denny bisa mematahkan pasal berlapis yang didakwakan JPU? Pertama, kita kan sudah menyatakan eksepsi ya, kita keberatan lah dengan dakwaan itu. Karena alasannya nanti kita sampaikan lah ya ke secara tertulis lah, tertulis. Tapi intinya penuntut umum juga tidak bisa memastikan kapan perbuatan itu dilakukan. Ini kan masalah mentransmisikan. Seharusnya penuntut umum dia bisa memastikan di mana ditransmisikan. Kalau dari dia yang disebutkan di rumahnya pelapor, itu belum ditransmisikan belum, baru direkam loh. Pidana itu muncul pada saat diupload, bukan di rumahnya AS. Yang upload itu kan Adam, nggak pernah ke rumah AS. Nah, itu salah satunya. Tapi ya salah 2, salah 3-nya nanti kita sampaikan. Tapi ini salah satu aja. Saya tidak takabur ya. Atas dakwaan penuntut umum, saya memiliki keyakinan dakwaan itu bisa kita patahkan. Dan saya memiliki keyakinan Adam Denny bisa bebas. Termasuk pasalnya? Termasuk pasalnya. Kami yakin bahwa Adam Denny bisa bebas. Kasus hukum dan nasib yang menimpa Adam Denny menjadi perbincangan panas karena selalu dibanding-bandingkan dengan kasus dan nasib yang menimpa musisi Jering SID seteru hukumnya. Jering yang dilaporkan Adam Denny atas tuduhan pengancaman dengan kekerasan memang sempat sesumbar bakal bebas dari jeratan hukum, namun ternyata divonis bersalah dan diganjar hukuman 1 tahun penjara plus denda 25 juta rupiah. Lantas bagaimana dengan Adam Denny? Mungkinkah sesumbar Adam Denny bakal menjadi bumerang bagi influencer bertubuh kurus itu? Sekarang kami ini dikait-kaitkan dengan perkaranya Jerry. Kami ini masuk dalam perkara yang sudah masuk ke persidangan. Jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang lalu. Adam Denny ketemu sama saya, dia mengatakan, "Bang, saya siap untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Walaupun dia sudah mengatakan permintaan maaf. Begitu permintaan maafnya sudah disebarluaskan, semua orang serang dia. Wah, suruh minum susu katanya. Nggak kuat mental, anak ingusan banyak segala macam. Begitu dia mendengar apa yang disampaikan oleh AS, udah miskin, jelek, berlagu, akhirnya dia juga berubah. Oh, kalau gitu, Pak, saya kalau gitu siap untuk melawan. Saya siap untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. AS mengatakan bahwa
Kalau memang mau melaporkan, sama seperti di dakwaan, kalau mau melaporkan, kenapa mesti ngomong di sosmed? Kenapa nggak langsung ke KPK kan gitu? Adam Denny berpikir begini, seorang Adam Denny untuk melaporkan orang yang punya kekuatan harus minta dukungan kepada KPK dong. Dia mention, dia tag tuh penegak-penegak hukum lainnya dengan upaya minta dukungan. Dia tidak pernah meminta uang. Kok tiba-tiba tadi ada pertanyaan rekan kita, AS ngomong di podcast tuh, ngomong masalah pemerasan. Sampai detik ini saya tidak melihat ada putusan yang menyatakan Adam Denny itu pemeras. Sedangkan Adam Denny sekarang berhadapan dengan perkara undang-undang ITE ini masih belum dikatakan dia bersalah, azas praduga tidak bersalah. Drama di meja hijau yang tak kalah menarik juga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Olivia Natania alias Owi, putri penyanyi lawas Nia Daniati, dituntut 3 tahun 6 bulan penjara atas kasus penipuan CPNS dan pemalsuan dokumen negara yang menjeratnya. Tuntutan itu membuat dua kubu yang tengah berseteru, kubu Owi dan kubu Agustin sang pelapor yang merupakan mantan guru SMA Owi, sama-sama kecewa berat. Kubu Owi menganggap tuntutan itu terlalu berat, mengingat Owi sudah berusaha mengembalikan dana para korban. Dalam dakwaannya ada 3 pasal yang didakwakan, pasal 263, 378, 372. Tapi jaksa di antara 3 tadi, jaksa menganggap bahwa 2 tidak terbukti, tapi 1 terbukti. Yang selama ini banyak dipermasalahkan tentang 263 pemalsuannya, ternyata jaksa menilai tidak terbukti. Pembuktiannya itu terhadap pasal 378 tentang penipuan. Ada beberapa poin yang kita catat yang sampai hari ini meskipun persidangan itu sudah digelar dan saksi-saksi mengakui, termasuk saksi Agustin sudah mengakui sudah menerima pengembalian uang, tapi jaksa menutup matanya, tak menganggap bahwa saksi Agustin itu sudah menerima pembayaran. Nah, ini yang kita sesalkan. Hampir 500 juta, begitu juga saksi Karmu juga 770 sekian, tapi ternyata jaksa tidak mempertimbangkan itu, bahkan tidak mengakui bahwa itu sudah dikembalikan. Nah, mengenai hukumannya sepertinya nggak relevan lah, sampai 3 tahun 6 bulan, hampir maksimal tuh 4 tahun tuh apanya untuk ancamannya, tapi bisa 3 tahun 6 bulan, nggak ada pertimbangan sama sekali terhadap pengembalian uang. Nah, ini banyak yang tidak diungkapkan oleh jaksa. Jadi itu nanti akan kita ungkapkan di dalam pledoi kita nantinya. Dari kasus penipuan CPNS lewat jalur prestasi, Owi memang berhasil meraup 9,7 miliar lebih. Bahkan Nia, ibunda Owi, kabarnya juga sudah berusaha maksimal untuk membantu kasus sang putri. Nia rela menggadaikan rumah mewahnya di Kemang untuk membiayai kasus sang putri. Terlebih, terdakwa kasus penipuan acap kali dihukum penjara sekaligus denda, sehingga Nia kelimpungan mencari uang sebelum vonis Owi dijatuhkan. Untuk sekarang ini saya tidak mau komentari itu. Kalaupun ada suara-suara gimana, ya kita hadapi dengan senyuman aja. Kita lihat aja ke depan. Ya, tentunya mau saya aja kalau orang berani belinya 22M, 20M ya monggo. Itu udah haknya teteh, udah hak saya dan anak. Intinya saya menyikapinya dengan saya tidak melihat tingkat-tingkatan. Dan tentunya saya serahkan diri saya dan anak dengan dokumen dan yang maha kuasa. Tak kalah kecewa dari kubu Owi, kubu terlapor yang dipimpin Agustin, mantan guru SMA Owi, menganggap JPU terkesan berpihak pada kubu Owi. Pasalnya, JPU tak mengindahkan pemalsuan dokumen yang dilakukan Owi dengan menerbitkan SK PNS bodong untuk mengelabui para korban. Selain SK PNS bodong, Owi juga merekayasa acara pelantikan PNS secara online di sebuah gedung di Jakarta Selatan tahun 2021 silam. Lalu benarkah pekan depan, Agustin dan kuasa hukumnya akan menggelontorkan fakta baru terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan Owi? Karena dari 3 pasal yang didakwakan, yaitu penipuan, penggelapan, dan pemalsuan, hanya penipuannya yang oleh jaksa dianggap terbukti. Padahal tadi jaksa udah nyampaikan dalam analisisnya bahwa BKN menyatakan bahwa
SK itu bodong, itu kan produk BKN. Artinya apa? Terbukti adanya pemalsuan surat SK bodong BPN. Namun kenapa itu dihilangkan di tuntutan? Padahal pasal 23 itu yang paling berat hukumannya, yaitu 7 tahun. Sementara penipuan penggelapannya itu kan cuma 4 tahun. Kami tidak puas ya terhadap tuntutan dari jaksa. Karena itu pada Kamis besok kami akan kembali datang ke sini untuk menunjukkan pada hakim ya bahwa korbannya ini banyak sekali. Ya, korbannya 205 orang, nilai uangnya 9,7 miliar dan 5 orang yang meninggal dunia. Kami sini para korban ataupun kuasa hukum nggak ada namanya cari panggung ya, gitu ya. Nah sekali lagi kami hanya minta bahwa karena ini perkara CPNS bodong terbesar di Reformasi, tolong diputus yang maksimal oleh hakim.